Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya M. Teguh Satrio dari kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 2 Payakumbuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia tentang bukti pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Keberadaan kerajaan Hindu-Buddha ada keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Dapat kita tinjau dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, aspek politik. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan di Indonesia muncul kerajaan-kerajaan yang menggunakan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan agama dan raja sebagai kepala pemerintah. Contoh untuk menjamin kelanggangan kekuasaan raja, misalnya pada masa kerajaan Sriwijaya, maka diambil sumpah setia oleh seluruh keluarga raja dan penjabat kerajaan. Hal ini ternyata diwariskan dan diikuti pada masa sekarang. Untuk menjamin negara kesatuan Republik Indonesia, maka semua penjabat yang terpilih pada saat pelantikan senantiasa diambil sumpah jabatan. Yang kedua, adanya usulan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Kalimantan Timur itu merupakan tempat kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Kutai yang sangat berpengaruh pada masa itu. Yang kedua, yaitu bidang sosial. Masyarakat pada kerajaan Hindu-Buddha hidup rukun, harmonis, dan berdampingan antara pemeluk Hindu dan Buddha, seperti Raja Hayam Wuruk sebagai penganut Hindu sedangkan Patiga Jamada beragama Buddha. Dan kita lihat saat ini masyarakat Indonesia telah mewarisi keharmonisan kehidupan beragama dan semakin dinamis. Sudah terbukanya dengan berbagai ragam suku agama yang menuntut kita untuk bersikap toleransi. Pada kerajaan Hindu-Buddha hanya terdapat 2 keyakinan atau agama, tapi sekarang sudah ada 6 agama yang diakui di Indonesia, sehingga lebih menuntut kita untuk saling bertoleransi antar sesama manusia dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, yaitu aspek ekonomi. Di Indonesia sejak zaman atau masa kerajaan Hindu-Buddha sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional, laut sebagai sarana distribusi perdagangan, sehingga kerajaan-kerajaan membangun pelabuhan-pelabuhan di wilayah seperti Sriwijaya di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini, di masa sekarang, untuk memperkuat arus mobilitas perpindahan manusia atau barang, maka pemerintah mencetuskan program tol laut yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Yang keempat, yaitu aspek budaya. Aspek budaya dapat kita lihat pada arsitektur, sistem pendidikan, bahasa, dan sistem aksara, upacara, dan tradisi. Yang pertama, dalam bidang arsitektur. Salah satu pengaruh yang bertahan sampai saat ini adalah arsitektur atau bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masyarakat masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan halaman dan atap bangunan serta gapura. Contoh pembagian bangunan dan halaman candi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, burloka atau dunia manusia. Yang kedua, buforloka atau orang-orang yang tersucikan, dan sparloka, dunia para dewa. Konsep ini kemudian diadaptasi dan saat ini dapat kita lihat pada rumah-rumah tradisi di Bali. Biasanya rumah-rumah di Bali memiliki halaman yang luas dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama bagian utama, yang kedua madya, yang ketiga nis. Selanjutnya yaitu atap bangunan. Pengaruh arsitektur dapat juga kita lihat pada atap bangunan. Contohnya Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang seperti di pura. Hal ini telah terjadi akulturasi budaya pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Selanjutnya, pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang berasrama, itu adalah warisan dari kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan
agamanya dan memiliki asrama adalah Kerajaan Sriwijaya. Saat itu Kerajaan Sriwijaya memiliki asrama atau mendala sebagai tempat belajar ilmu keagamaan. Selanjutnya yaitu upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi Hindu-Buddha masih ada dan bertahan saat ini, di antaranya upacara ngeban di Bali, tradisi potong gigi, dan wayang. Wayang mengalami pencampuran dengan kebudayaan India melalui cerita Ramayana dan Mahabharata. Penggelaran wayang pada masa saat ini masih sering di Indonesia, seperti wayang kulit dan wayang golek. Selanjutnya dapat kita lihat dari sistem irigasi. Sistem irigasi di Bali disebut dengan subak. Sistem subak sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha yang dicontohkan oleh Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yaitu dari sektor pariwisata. Banyak peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia yang dijadikan tempat berwisata. Selain tempat beribadah juga dijadikan tempat berwisata seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sehingga ini dapat menjadi sumber tarik tersendiri di Indonesia untuk mengingat dan mengenang kerajaan-kerajaan serta tokoh atau raja Hindu-Buddha pada masa dahulu. Untuk mengingat dan mengenang kerajaan-kerajaan serta tokoh atau raja Hindu-Buddha pada masa sekarang, banyak digunakan nama-nama tersebut untuk nama universitas, studio, jalan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah nama Universitas Gadjah Mada menggunakan nama raja, Universitas Sriwijaya menggunakan nama kerajaan dan maskapai penerbangan Sriwijaya, dan ada juga Jalan Gadjah Mada dan ada Universitas Tarumanegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.